Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang anggota polisi yang sedang mengawal kendaraan mewah diduga menendang seorang pemotor hingga tersungkur di saluran air di kawasan wisata Puncak Cisarua, Bogor. Kejadian ini pun direkam warga sekitar hingga videonya viral. Bikin video. Itu polisi video. arogan. Kenapa dia? Bikin video. Jam baterai itu Detik-detik seorang pengendara motor yang tersungkur ke dalam saluran air karena diduga dipepet dan ditendang oleh seorang anggota Patwal Polres Bogor di kawasan Cisarua Puncak terekam kamera amatir warga. Dalam video juga terlihat petugas berseragam diduga mengintimidasi pemotor. Beberapa saat kemudian seorang penumpang dalam mobil mewah turun dan terlihat berbicara dengan pengendara motor. Namun karena diteriaki warga, penumpang mobil tersebut akhirnya kembali masuk dan melanjutkan perjalanan. Kejadian ini pun sempat menarik perhatian warga termasuk pengguna jalan raya Puncak. Menyikapi peristiwa yang akhirnya viral di media sosial ini, pihak Polres Bogor meminta maaf kepada korban dan membantah bahwa anggotanya telah menendang korban. Menurutnya saat itu anggotanya sedang mengawal rekannya yang akan turun dari jalur Puncak. Saya tekankan untuk yang di medsos itu dikatakan adanya ditendang itu tidak, tetapi karena memang bersentuhan dengan kendaraan, kena crash motor patroli, akhirnya yang bersangkutan terjatuh. Tetapi untuk anggota saat ini sudah dilaksanakan pemeriksaan dan diberhentikan dari tugasnya saat ini untuk dilaksanakan pemeriksaan. Sementara korban dalam klarifikasinya menyebut bahwa benar dirinya yang tengah berkendara di Jalan Raya Puncak tiba-tiba dipepet motor Patwal yang memintanya untuk menepi. Patwal, jalur Puncak, Kabupaten Bogor. Maka dari itu klarifikasi kami sebagai keluarga bahwa yang tadi kejadian siang itu bukan anggota Matea. Saya pertegas. Sebagian publik pun mempertanyakan standar operasi prosedur atau SOP pengawalan, lantaran mobil yang ada dalam video bukanlah mobil dinas atau kendaraan darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso kunjungi Pasar Ciracas, Jakarta Timur untuk memantau harga bahan pokok jelang Lebaran. Di sana Mendak juga memeriksa keberadaan minyak kita. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengunjungi Pasar Ciracas, Jakarta Timur untuk memantau harga bahan pokok jelang Lebaran. Kunjungan Mendak kali ini untuk memastikan bahwa pasokan bahan pokok aman dan terkendali selama bulan puasa hingga Hari Raya Idul Fitri. Mendak Budi pun mengungkapkan harga bahan pokok terpantau normal. Di antaranya harga daging ayam Rp26.000 per kilogram dan daging sapi Rp140.000 per kilogramnya. Dalam sidak tersebut, Mendak Budi juga membeli minyak goreng minyak kita 1 liter untuk dilakukan pengecekan apakah isi dalam kemasan sesuai dengan informasi takaran volume dalam kemasan. Setelah dilakukan pengukuran dengan gelas ukur, isi kemasan sesuai dengan informasi takaran. Harga minyak kita juga sesuai dengan harga eceran tertinggi, yakni Rp16.000 per 1 liter. Jadi cenderung harga-harga normal. Dan tadi kita lihat banyak ibu-ibu yang belanja untuk persiapan Lebaran. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman, kepada KL, kepada instansi terkait, Satgas Pangan, dan semua kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas bantuannya. Kita bersama-sama menjaga barang-barang ini terutama menghadapi Lebaran. Jadi kita akan terus kontrol secara rutin harga-harga di seluruh Indonesia agar pasokan terjamin, kemudian harga juga stabil . Diketahui sidak dilakukan untuk memantau pergerakan harga bahan pokok di pasar, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, menyambut libur Lebaran 2025, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana meninjau sejumlah tempat wisata di Jakarta. Salah satunya di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana beserta jajaran Kementerian Pariwisata meninjau kesiapan Taman Marga Satwa Ragunan dalam menyambut lonjakan wisatawan selama masa libur Idul Fitri 2025 mendatang, di mana kunjungan tertinggi selama Lebaran dapat mencapai 125.000 orang per hari dan 600.000 orang dalam satu minggu. Menpar memastikan sarana dan prasarana serta sejumlah fasilitas pendukung di Taman Marga Satwa Ragunan dapat berfungsi dengan baik, di antaranya tiketing, toilet, dan tempat pengelolaan sampah. Tertinggi 125.000 per hari di musim Lebaran dan kira-kira diperkirakan satu minggu itu sampai 600.000 pengunjung. Tadi saya telah meninjau sejumlah lokasi di Taman Marga Satwa ini yang umumnya menjadi titik padat para pengunjung seperti loket, pusat informasi wisatawan, dan titik atraksi satwa. Kami juga melihat toiletnya tadi, toiletnya sangat bersih, ada fasilitas menyusui juga untuk ibu menyusui, kemudian toilet untuk disabilitas. Menpar berharap momentum libur Lebaran tahun ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para stakeholder di sektor wisata dalam berkolaborasi mewujudkan libur Lebaran yang kondusif dan menyenangkan. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perhubungan memprediksi potensi pergerakan masyarakat selama libur Lebaran tahun ini mencapai 148 juta jiwa atau setara dengan 52% dari total penduduk Indonesia. Sementara itu, puncak arus mudik sendiri diprediksi terjadi pada H-3 Lebaran atau 28 Maret 2025 mendatang. Kementerian Perhubungan bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi terkait kesiapan arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta. Pemerintah memperkirakan pergerakan pemudik sudah akan mulai pada 21 Maret 2025 meskipun kebijakan pembatasan kendaraan baru berlaku pada 24 Maret. Puncak arus mudik sendiri diprediksi terjadi 3 hari jelang Lebaran atau 28 Maret 2025 mendatang. Jumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan ada sebesar 52% atau sebesar 146,48 juta dengan tujuan sebagian besar dalam untuk merayakan Idul Fitri atau sebesar 62,6%. Pilihan utama dalam responden untuk memilih moda angkutan selama liburan adalah mobil pribadi sebesar 23%, bus sebesar 16,9%, kemudian dilanjut kereta api 16,1%, pesawat 13,5%, dan sepeda motor sebesar 8,7%. Kementerian Perhubungan bersama Polri telah menetapkan sejumlah titik pantau untuk memantau arus lalu lintas di titik-titik kritis seperti Pelabuhan Merak, Tol Cikampek Utama, dan jalur-jalur arteri. Untuk mengurangi lonjakan pemudik saat arus balik, pemerintah juga memberikan diskon tarif tol pada tanggal 3, 4, 8, dan 9 Mei 2025. Menhub menyebut kebijakan ini telah disahkan melalui surat keputusan bersama antara Kemenhub, Korps Lalu Lintas, dan Jasa Marga. Kementerian Perhubungan juga memastikan kondisi cuaca menjelang dan saat mudik masih terpantau kondusif berdasarkan pantauan BMKG. Namun, seluruh pihak terkait akan terus melakukan pemantauan dan kesiapsiagaan jika terjadi perubahan cuaca yang dapat menghambat perjalanan pemudik. Dari Jakarta, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno melarang pengurus rukun warga atau RW di Jakarta meminta tunjangan hari raya atau THR. Rano menilai praktik meminta THR ke pengusaha yang dilakukan pengurus RW di Jembatan 5 Jakarta Barat adalah perbuatan keliru. Beredar di media sosial surat edaran yang diduga dikeluarkan oleh pengurus salah satu RW di Jembatan 5 Jakarta Barat.
Surat berisikan permintaan uang tunjangan Hari Raya Lebaran ke para pengusaha yang menggunakan lahan parkir. Menurut isi surat ini, dana akan dialokasikan untuk anggota Linmas dan kepengurusan RW. Menurut Rano, hal ini tidak boleh dilakukan. Ia meminta seluruh pengurus RT dan RW di Jakarta tidak meminta THR ke pengusaha. Kan begini, kita mesti paham, maaf nih, RT RW saya juga mengeluarkan edaran untuk apa? Misalnya untuk lebaran satpam, itu sih normal gitu. Tapi juga ada ketentuan, jangan gila-gilaan, nggak boleh itu. Pakai kayak petugas sampah, tukang sapu, di komplek-komplek pasti begitu, pasti dikolek dari ya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menepis tudingan mengirim utusan dan meminta untuk tidak dipecat dari PDIP. Jokowi mengakui tidak ada kepentingan menyuruh utusan untuk datang ke PDIP dan meminta agar dirinya tidak dipecat. Jokowi juga menyebut selama ini diam meskipun difitnah dan dicela. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengungkap pada 14 Desember tahun lalu ada utusan yang meminta Hasto Kristianto mundur dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Utusan itu juga disebut meminta PDIP tak memecat Joko Widodo. Mendatangi Ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Enggak ada. Pak Jokowi mungkin tahu. Ya disebutkan siapa gitu loh biar jelas. Enggak ada. Ya apa? Anunya apa? Pak Jokowi mungkin tahu kepentingannya apa saya mengutus untuk itu. Kepentingannya apa coba logikanya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem. Dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Ya. Pemirsa, banjir akibat luapan Sungai Citarum di jalan utama di Dayakolot Bandung terendam hingga 70 cm. Informasi selengkapnya pemirsa akan dibawakan oleh rekan saya Reza Siregar sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Masih di News Siang bersama saya Reza Siregar. Pemirsa, hujan deras yang melanda wilayah Madiun, Jawa Timur mengakibatkan banjir di sejumlah desa di 6 kecamatan. Seorang warga yang sedang sholat maghrib dilaporkan hilang, hanyut saat rumahnya yang berada di pinggir sungai roboh terbawa arus. Informasi lur, nganduk banjir bandang ki Koalas Etan. Tertek Rombang jalur Madiun. Inilah video amatir warga yang merekam derasnya banjir dengan ketinggian 50 hingga 70 cm yang melanda sejumlah wilayah di Madiun, Jawa Timur. Hujan deras yang terjadi sejak Sabtu sore membuat sejumlah desa dilanda banjir saat warga akan melaksanakan sholat tarawih. Luapan air sungai masuk ke rumah warga dan jalan raya penghubung antar desa dan kecamatan. Banjir bandang di Songanduk. Hati-hati yang menuju. Bahkan di desa Dagangan, rumah seorang warga yang berada di pinggir sungai roboh. Pemilik rumah, Wahyu Diono, yang sedang melaksanakan sholat maghrib, hilang, hanyut bersama sebagian bangunan rumahnya. Menurut anak korban, kejadian berlangsung cepat. Yang terdengar hanya suara gemuruh dan kemudian diketahui lokasi korban sholat telah hanyut ke sungai berarus deras. BPBD Kabupaten Madiun berupaya melakukan pencarian terhadap korban, namun terkendala kondisi arus air yang cukup deras. Pada saat sholat maghrib itu ada salah satu tanggul atau talud di sisi jembatan itu terjadi longsor ambrol karena tergerus air sungai Berangkal. Korbannya dari penghuni rumah ada satu orang. Kebetulan tadi beliau sedang melaksanakan sholat maghrib di mana bangunan yang di dalam rumah itu yang ruang musola yang digunakan untuk tempat sholat itu memang berada di atas pelengsengan. Hingga saat ini sejumlah rumah warga masih terendam.
Warga pun membersihkan rumahnya serta mengungsi ke musola setempat. Data BPBD Kabupaten Madiun menyebut saat ini ada 6 kecamatan terdampak banjir meliputi Gemarang, Kare, Wungu, Dagangan, Madiun, dan Balairejo. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Banjir akibat luapan Sungai Citarum membuat jalan penghubung kota dan kabupaten di kawasan Dayakolot, Kabupaten Bandung terendam banjir hingga mencapai kedalaman 70 cm. Aktivitas lalu lintas pun lumpuh. Tidak ada kendaraan yang bisa melintas genangan banjir. Banjir kali ini merupakan banjir terbesar dari banjir sebelumnya yang merendam Dayakolot, Kabupaten Bandung. Akibatnya kendaraan baik roda 2 dan roda 4 tidak bisa melintasi jalur ini. Arus lalu lintas terpaksa diputarkan melewati Bale Endah agar pengguna jalan terhindar dari banjir. Nah, pemirsa, untuk mengetahui situasi banjir terkini di Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ada rekan Yuan Pangestu, dan di Madiun, Jawa Timur, ada rekan Arif Wahyu Effendi. Kita terlebih dahulu ke Yuan Pangestu. Selamat siang, Yuan. Apakah banjir sudah mulai surut di sana? Ya baik Reza dan juga pemirsa, dapat saya informasikan hingga saat ini banjir di Desa Dayakolot, tepatnya di Kampung Bojong Acih, masih terus terjadi dengan ketinggian 100 hingga 180 cm. Banjir sendiri sebelumnya telah surut selama 2 hari dan hingga saat ini banjir kembali datang setelah guyuran hujan lebat dari kota Bandung dan sekitarnya mengguyur kawasan Bandung Raya. Untuk jumlah pemukiman warga yang terendam di Kampung Bojong Acih sendiri ada sekitar sedikitnya 2.200 rumah warga terendam akibat banjir ini. Hingga saat ini bagian warga masih tetap bertahan di rumahnya yang memiliki lantai 2 rumah. Untuk sebagiannya telah ada yang menempati lokasi pengungsian. Sedikitnya ada 68 warga dari 25 kata telah menempati lokasi pengungsian. Begitu saja. Baik, Yuan. Ketinggian air ini mencapai 180 cm, itu artinya lebih tinggi dibandingkan kemarin. Dan apakah ini para masyarakat di Dayakolot ini diungsikan? Nah, mayoritas masyarakat sebagian besar tetap bertahan, ada yang tetap bertahan tinggal di rumahnya mengingat ada yang memiliki lantai 2 serta khawatir akan barang milik mereka hilang begitu. Baik, Yuan, kemudian bantuan apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat saat ini di sana? Untuk bantuan hingga saat ini terus berdatangan dari beberapa pihak seperti kepolisian, Pemda, dan juga pihak-pihak terkait lainnya. Untuk bantuan sendiri sekarang dipusatkan di daerah Polsek, di tepatnya di samping Polsek Dayakolot seperti itu, Reza. Untuk pendistribusian sendiri hingga saat ini sudah ada yang sebagian sudah sampai ke masyarakat. Namun jika masyarakat yang tinggal di tepian bantaran sungai itu yang jauh dari akses petugas itu masih belum terbantu oleh bantuan sendiri. Baik, Iwan, kita beralih ke Madiun, Jawa Timur. Arif, 1 orang dilaporkan hilang saat banjir semalam. Apakah korban sudah ditemukan? Ya, Reza, selamat siang pemirsa iNews di tanah air. Hingga saat ini Wahyu Diono, korban yang hanyut bersama rumahnya yang ambrol di Desa Dagangan, Kecamatan Dagangan, masih belum ditemukan. Tim Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan para relawan masih melakukan pencarian di aliran sungai yang menuju ke Bengawan Madiun. Hingga saat ini belum ada laporan ditemukannya korban. Demikian, Reza. Baik, Arif, di mana titik pencarian korban hilang saat ini dan bagaimana reaksi keluarga korban?
Pusat pencarian dipusatkan pada aliran Sungai Pintu hingga ke Muara Bengawan Madiun. Hingga saat ini tim masih melakukan pencarian dan belum menemukan korban. Keluarga korban memasrahkan proses pencarian itu kepada tim BPBD setempat, Basarnas dan para relawan yang ikut andil bersama dengan TNI Polri dan berharap korban dapat segera ditemukan. Reza, sementara kondisi banjir di Madiun dapat kami informasikan dari 6 kecamatan. Saat ini banjir tinggal berada di Kecamatan Balirejo, khususnya di Desa Nggaron, khususnya Desa Dusun Bakung, di mana ketinggian air tinggal berkisar antara 30 hingga 50 cm. Kebanyakan mayoritas air menggenangi jalan-jalan desa dan pemukiman rumah warga. Sebagian warga telah mengungsi di tempat yang aman seperti musola dan rumah saudara-saudara mereka yang tidak terkena banjir. Sementara ada juga warga yang lebih memilih bertahan di tempat tinggal mereka untuk menjaga harta benda yang ada di dalam rumah. Demikian, Reza. Baik, terima kasih Arif melaporkan langsung dari Madiun, Jawa Timur, dan sebelumnya ada Iwan Pangestu dari Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, lebih dari 2.000 warga terdampak banjir di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ketinggian air hampir mencapai 2 meter membuat sejumlah warga termasuk lansia harus dievakuasi dengan perahu karet. Petugas gabungan mengevakuasi lansia korban banjir Dusun Bunter, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Selain sang nenek, ada puluhan warga yang turut dievakuasi petugas. Menurut salah satu warga, kawasan tersebut langganan terjadi banjir. Namun kali ini merupakan yang terparah, bahkan ketinggian air ada yang mencapai hampir 2 meter. Sementara itu banyak pula warga yang masih memilih bertahan di lantai 2 rumahnya meski tanpa penerangan. Makanya barusan kami paksa mau nggak mau ya, soalnya debit airnya udah makin tinggi, sama di sana udah nggak ada stok makanan, air bersih buat minum juga udah nggak ada. Segimana banjirnya teh? Kualitas penting. Kalau nggak salah tadi tuh ada ya 1,8. Oh, hampir 2 meter ya? 2 meter ya. Pihak Pemkab Sumedang mendata sebanyak 260 kepala keluarga dan 2.000 jiwa di 4 desa Kecamatan Cimanggung, Sumedang terdampak banjir. Air minum mana? Desa Cianjong dan Desa Sukadana menjadi lokasi terparah dengan ketinggian air hingga 177 cm. Ini masih sedang proses evakuasi, ada beberapa kecil lagi dan lansia yang harus kita evakuasi. Total berapa kak? Kemarin hampir 2.000 jiwa kita itu 4 desa. 263 kakak. 263 kakak. Dengan kurang lebih hampir 2.000 jiwa total dari 4 desa. Pemkab Sumedang berencana menetapkan status tanggap darurat bencana banjir Cimanggung. Sementara BPBD menyiapkan sejumlah titik pengungsian dan dapur umum di kantor Kecamatan Cimanggung. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ben Heva, iNews melaporkan. Ya pemirsa, di bulan Ramadan pegawai KBRI Riyadh Arab Saudi gelar umroh bersama masyarakat Indonesia yang tinggal di Riyadh. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews. Ya pemirsa, memasuki pertengahan bulan Ramadan, hari bebas kendaraan atau Car Free Day di kawasan Bundaran HI pagi tadi tetap ramai. Meski berpuasa, warga mengaku tetap beraktivitas berolahraga untuk menjaga kebugaran. Meskipun menjalani ibadah puasa, antusias warga berolahraga di ajang Car Free Day tetap tinggi. Sejak pagi, kawasan ini dipadati masyarakat yang melakukan berbagai aktivitas olahraga, mulai dari jalan sehat, berlari, bersepeda, hingga senam bersama. Mayoritas warga mengaku tetap berolahraga meski sedang berpuasa, karena menurut mereka, puasa bukan alasan untuk tidak beraktivitas.
Olahraga dinilai penting untuk menjaga kebugaran dan mempertahankan kesehatan tubuh selama bulan Ramadan. Dengan memilih waktu yang tepat dan menjaga intensitas olahraga, puasa tidak jadi halangan untuk tetap aktif. Alhamdulillah, insya Allah saya puasa. Jadi puasa ya Pak. Ya. Nah ini, tapi kenapa tetap CFD olahraga nih Pak? Kan lagi puasa. Iya, sebetulnya ini hanya sekedar menjaga kebugaran aja, dan saya pribadi termasuk orang yang rutin ya, walaupun puasa tetap melaksanakan aktivitas untuk ini aja. Oke, mungkin Pak ada pesan-pesan sedikit apa sih pentingnya olahraga meskipun sedang berpuasa? Oh iya, sebetulnya kembali lagi ya ke pribadinya masing-masing, bahwa olahraga dibutuhkan juga Bu untuk olah tubuh, khususnya untuk, apalagi saya ini udah menjelang usia 45 ke atas, mau di bawah 50 ya. Jadi penting ya Pak? Penting, sangat penting sekali. Seperti diketahui, selama bulan suci Ramadan, Pemprov DKI Jakarta tetap mengadakan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di kawasan Sudirman Tamrin. Dari Jakarta, Cincahyani, Hoirudin, iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara pemirsa. Bulan suci Ramadan ternyata membawa nuansa tersendiri bagi umat muslim di Sydney, New South Wales, Australia. Meski tergolong sebagai kaum minoritas, namun keceriaan Ramadan tetap disambut meriah dengan beragam acara menarik. Ramadan Nights Market yang kini berubah nama menjadi Lakemba Nights During Ramadan kembali hadir di Halden Street, Lakemba Nights, Australia. Lebih dari 60 kios dan truk makanan halal yang dijajakan di sini selalu dipadati warga. Acara ini pun menjadi destinasi berburu menu berbuka puasa bagi komunitas muslim di Australia. Menu yang ditawarkan pun beragam, mulai dari burger unta, kebab, shawarma, kanafe, puding susu Timur Tengah, kopi Arab, martabak, sate ayam, dan masih banyak lagi. Tak heran jika pasar malam di Lakemba ini kerap didatangi masyarakat umum non-muslim sekalipun. Sama seperti di Indonesia, pasar malam Lakemba juga memiliki kegiatan buka puasa bersama yang diadakan sejumlah komunitas muslim setempat. Salah satunya Iftar Dinner oleh keluarga pelajar Islam Indonesia atau KPII Sydney dengan The Islamic Society of UNSW yang dapat mengobati rindu menyantap hidangan berbuka tanah air. Festival Ramadan ini diadakan setiap Kamis hingga Minggu, mulai dari tanggal 27 Februari hingga 30 Maret yang digelar pukul 6 sore hingga pukul 2 pagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di bulan Ramadan, bulan suci yang penuh berkah ini, pegawai KBRI Riyadh, Arab Saudi melakukan umroh bersama masyarakat Indonesia yang tinggal di Riyadh. Kegiatan umroh ini dilakukan untuk meningkatkan ketakwaan jemaah. Kita akan melakukan perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah Ramadan. Pegawai Kedutaan Besar Republik Indonesia Riyadh, Arab Saudi menyelenggarakan umroh bersama di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kegiatan ini berlangsung di momentum istimewa di mana periode kali ini merupakan periode jumlah jamaah umroh terbanyak dalam satu hari, yang mencapai lebih dari 500.000 jamaah. Kegiatan ini dilakukan sebagai ajang silaturahmi, meningkatkan ketakwaan, serta memfasilitasi warga negara Indonesia di Riyadh untuk meraih keberkahan Ramadan dengan melaksanakan umroh bersama. Sebanyak 44 peserta yang terdiri dari pegawai KBRI Riyadh dan masyarakat Indonesia di Riyadh ikut dalam pelaksanaan umroh kali ini. Rombongan berangkat dari KBRI Riyadh menggunakan bus menuju Makkah. Sesampainya di Mekah, rombongan melaksanakan umroh dengan penuh kehusyukan meski harus berbagi ruang dengan ribuan jamaah lain dari berbagai negara. Suasana Masjidil Haram yang penuh menambah syahdu perjalanan spiritual para jamaah. Bahwa umroh pada masa Ramadan itu adalah sangat penuh, apalagi dengan berita bahwa pada tanggal 6 itu jumlah jamaah tercatat sebanyak 500.000 per hari yang datang ke Mekah. Namun itu tidak menyurutkan niat kami bahwa kita mencari keutamaan. Susah atau sulitnya untuk berumroh itu adalah terkait dengan perjuangan kita untuk melakukan ibadah pada bulan Ramadan yang nilainya adalah bila kita melakukan umroh pada bulan Ramadan sama halnya dengan haji. Perjuangannya memang berat, tapi itu akan kita hadapi.
Kegiatan ini menjadi bagian upaya dari KBRI Riyadh untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan kekeluargaan di kalangan masyarakat Indonesia di Arab Saudi, khususnya pada bulan Ramadan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. KJRI Chicago menyelenggarakan kegiatan Ramadan bersama masyarakat dan diaspora Indonesia. Berbagai kegiatan dilaksanakan mulai dari buka puasa bersama, sholat berjamaah hingga pengajian dan tausiah Ramadan. KJRI Chicago bekerjasama dengan komunitas keagamaan masyarakat Chicago dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia North America menyelenggarakan kegiatan Ramadan bersama masyarakat dan diaspora Indonesia. Kegiatan berlangsung di ruang Indonesian Cultural Center KJRI Chicago, Amerika Serikat yang dihadiri oleh Acting Konjen RI Chicago bersama seluruh staf serta ratusan masyarakat dan pelajar Indonesia yang berasal dari wilayah Chicago dan sekitarnya. Kegiatan ini terdiri dari buka puasa bersama, sholat berjamaah, serta pengajian dan tausiah Ramadan. Berbagai kuliner khas Nusantara pun turut disajikan. Mudah-mudahan program ini ya menambahkan wawasan keislaman kepada saudara-saudara kami yang ada di Amerika, yang tentu umat Islam minoritas di negeri Amerika ini, yang tentu perlu pelajaran-pelajaran agama yang disampaikan oleh ustaz-ustaz. Alhamdulillah saya berkesempatan pada Ramadan tahun ini saya dikirim untuk menyampaikan kajian atau menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat dengan harapan mudah-mudahan umat Islam, saudara-saudara kami yang Indonesia ini bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan. Kegiatan Ramadan di KJRI Chicago ini bertujuan sebagai momentum mempererat rasa persaudaraan dan ajang silaturahmi dengan sesama masyarakat Indonesia di Chicago dan sekitarnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang, pemirsa. 2 pekan jelang Lebaran, Pasar Tanah Abang Jakarta sudah ramai oleh warga yang ingin berburu baju Muslim. Aneka macam baju Muslim dijajakan untuk mewarnai Idul Fitri nanti. Sejak pagi hari, Pasar Tanah Abang Jakarta dipadati warga yang ingin membeli aneka busana Muslim untuk Hari Raya. Salah satu yang paling diminati adalah baju koko jenis kurta. Sementara baju Muslim wanita paling diminati adalah jenis abaya. Selain dibeli untuk diri sendiri, pembeli juga bisa berbelanja secara grosiran untuk dijual kembali. Warga memilih berbelanja di Pasar Tanah Abang lantaran dinilai cukup lengkap dan beragam, serta harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Dan pemirsa, untuk mengetahui serunya berburu baju Lebaran di pusat perbelanjaan di Tanah Abang, Jakarta, sudah ada rekan kami Hadisti Arifah. Selamat siang, Hadisti, tren baju apa yang paling diminati oleh warga pada Ramadan kali ini? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini saya berada di Pasar Tanah Abang. Ini suasananya sudah sangat ramai ya sejak dari tadi pagi. Masyarakat Jakarta maupun sekitarnya ini berburu baju Lebaran dan juga kebutuhan untuk Idul Fitri nanti. Nah, terkait baju apa sih ini yang lagi tren, yang paling diminati oleh warga ataupun juga pembeli. Ini untuk baju Muslim wanita, salah satunya ini yang paling diminati adalah jenis abaya. Nah, jenis abaya ini juga banyak sekali ragam ukurannya, ragam warnanya, sehingga juga ini tuh terlalu banyak ya, ini sangat diminati, sangat dicari oleh masyarakat khususnya untuk perempuan. Nah, kemudian juga harganya juga ini cukup terjangkau, mulai dari Rp150.000 per piecesnya, tapi ini jika membeli secara grosiran atau dengan jumlah yang banyak bisa mendapatkan harga yang jauh lebih miring, Reza. Mungkin untuk mengetahui lebih lanjut, kita coba langsung tanyakan saja pada pedagang ya, khususnya yang berjualan baju jenis abaya ini. Halo Mbak, boleh minta waktunya sebentar? Ya boleh, dengan Ana. Mbak Ana, ini terkait menjelang Lebaran, kan sudah ramai sekali ya masyarakat yang berburu baju Lebaran. Nah, yang paling diminati itu jenis apa sih? Abaya, Kak. Iya. Jenis abaya ini tuh
ada warna apa aja? Banyak Kak kalau warna. Sekarang Kak lagi ngetren warna bergandi ya, khususnya dengan warna salem kayak gini contoh modelnya. Kalau untuk ukurannya ada apa aja Kak? Ukuran M, L, XL. Ya, banyak ukuran. Kalau sekarang lagi ngetren warna kayak gini Kak. Ini yang lagi dicari. Iya, banyak lagi dicari. Iya. Kalau harganya berapa? Kalau satuannya 150, kalau untuk grosiran pengambilan 3 135. Rata-rata pembeli itu biasanya beli satuan atau beli grosir? Campur sih Kak, rata-rata grosir. Kakak ini sudah 2 minggu lagi menjelang Lebaran, sudah seperti apa Kak? Apakah sudah terjadi peningkatan pembelian? Sudah sih Kak, sudah 80%. Ya, sudah meningkat. Nah Kak, kalau misalnya pembeli, ada nggak sih Kak mereka strategi untuk bisa dapat harga murah biasanya? Terus dari Kakak gimana tuh Kak? Kita sih kasih harga grosir aja Kak, iya. Iya. Jadi kalau untuk ukurannya tuh yang paling diminati adalah jenis abaya. Nah selain abaya tuh ada jenis apa lagi aja sih? Banyak Kak, seperti ini aku pakai pegang modelnya kayak outer gitu banyak. Terus yang di kayak gini modelnya juga banyak. Iya. Ada banyak warna. Banyak warna ya sama ukuran. Baik Kak Ana, terima kasih Kak Ana. Ya Reza, tadi itu yang disampaikan Kak Ana ya, salah satu pedagang baju muslim di sini menyebutkan bahwa memang banyak sekali jenis baju muslim, tapi yang paling dicari ini adalah jenis abaya dengan warna-warna yang memang ada warna tren seperti tadi ada warna burgundy, kemudian juga ada warna emerald dan banyak lagi jenis warna ini yang memiliki daya tariknya tersendiri. Nah, selain baju muslim wanita juga ada lagi baju muslim pria yang juga ramai ya tentunya diburu oleh masyarakat. Ada jenis koko, ada jenis kurta dan juga variatif harga. Bahkan harganya ini ada yang di bawah 100.000 dan kalau dibeli secara grosir juga jauh lebih murah. Nah, kemudian juga Pasar Tanah Abang ini ramai ya di waktu-waktu pagi menjelang siang, kemudian khususnya untuk hari weekend ini di mana Pasar Tanah Abang memang buka sejak pukul 6 pagi hingga pukul 4 sore. Reza. Wah, ini THR belum cair aja sudah ramai sekali di Pasar Tanah Abang. Nggak kebayang kalau misalkan THR sudah cair pasti makin ramai. Terima kasih atas laporan Anda, Hadisti dari Pasar Tanah Abang, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita ke informasi lain. Setelah 10 tahun dihentikan, pemerintah berencana kembali membuka pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi. Keputusan moratorium sebelumnya diambil karena Arab Saudi belum memiliki aturan yang memadai dalam melindungi pekerja migran Indonesia. Pemerintah berencana mencabut moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi setelah 10 tahun berlangsung. Dengan demikian, Indonesia bisa kembali mengirimkan pekerja ke negara tersebut. Pencabutan moratorium telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo dan meminta agar disiapkan pelatihan yang memadai sebelum proses pengiriman TKI ke Arab Saudi. Di sisi lain, Kerajaan Arab Saudi juga menjamin perlindungan PMI dan berjanji akan memberi gaji yang lebih baik dari sebelumnya. Kami laporkan kepada Pak Presiden dan beliau alhamdulillah sangat setuju dan kita ketahui bahwa pada kesempatan ini memang Arab Saudi menjanjikan sekitar 600.000 job order, 600.000 orang untuk dikirim di sana, terdiri dari 400-an ribu domestik, pekerja lingkungan rumah tangga, yang 200 sampai 250 ribu mereka janjikan untuk pekerja formal. Dan kami laporkan kepada Pak Presiden dan beliau alhamdulillah setuju dan meminta kepada kami untuk menyiapkan skema pelatihannya. Moratorium atau penangguhan pengiriman pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak tahun 2015. Keputusan ini diambil karena pemerintah menilai Arab Saudi tidak memiliki aturan yang bisa melindungi pekerja migran Indonesia saat bekerja di sana. Akibat moratorium, sedikitnya 25.000 orang pekerja setiap tahun nekat berangkat ke Arab Saudi secara ilegal. Tim Liputan, iNews melaporkan.
Kapal patroli TNI AL Lanal Tanjung Balai Asahan menggagalkan penyelundupan 71 PMI ilegal ke Malaysia. Sejumlah ABK dan nahkoda terjun ke laut untuk menghindari petugas. Stop. Angkatan laut ini, nggak apa-apa. Udah, tenang aja. Santai. Stop mesin. Stop mesin. Inilah detik-detik saat kapal patroli milik TNI AL dari Lanal Tanjung Balai Asahan mengejar kapal yang mengangkut sebanyak 71 orang pekerja migran ilegal di perairan Batubara, Sumatera Utara pada Sabtu malam. Kapal motor terus berjalan tak mau berhenti karena nahkoda dan ABK terjun ke laut saat akan ditangkap. Angkatan laut ini, nggak apa-apa. Udah, tenang aja. Santai. Stop mesin. Stop mesin. Petugas akhirnya berhasil menghentikan kapal dan memeriksa seluruh penumpang kapal. Kapal dengan penumpang pekerja migran ini rencananya akan menuju Malaysia. Penangkapan kapal atas kecurigaan petugas saat patroli kemudian langsung melakukan pengejaran. Selanjutnya, sebanyak 71 pekerja migran ilegal ini serta 6 orang anak di bawah umur dibawa ke Mako Lanal Tanjung Balai dan akan diserahkan ke kantor imigrasi Tanjung Balai Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, iNews kembali menghadirkan sebuah acara istimewa Tablik Akbar Nikmati Ramadan. Kali ini Kabupaten Purwakarta menjadi tuan rumah event besar yang menghadirkan berbagai bintang tamu ternama Indonesia. Meski sempat diguyur hujan sejak sore, pengunjung antusias menghadiri Tablik Akbar yang digelar iNews TV di lapangan areal Stadion Purnawarman, Kabupaten Purwakarta. Dengan hikmat, mereka mendengarkan tausiah dari sejumlah penceramah bertema nikmatnya Ramadan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kegiatan keagamaan yang didukung Bank Mandiri ini berlangsung meriah. Karena selain tausiah, para jemaah juga dihibur oleh sejumlah artis. Para jemaah terhibur dan mengapresiasi kegiatan Tablik Akbar ini. Terlebih dalam acara Tablik Akbar ini juga diadakan lomba keagamaan. Ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada iNews TV yang sudah menyelenggarakan kegiatan Ramadan ini spektakuler dari iNews TV dan sudah menyiapkan beberapa kegiatan dan lomba. Tadi siang saja dan sore sudah dilaksanakan lomba MTQ dan besok akan dilaksanakan lomba ceramah untuk pondok pesantren yang ada di Purwakarta. Semoga di tahun-tahun yang akan datang iNews TV bisa bersinergi dan melaksanakan sebagaimana yang terselenggara pada malam ini. Sukses untuk iNews TV, terima kasih. Dengan animo warga yang begitu semangat, warga pun berharap Tablik Akbar diadakan rutin setiap Ramadan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Jajaran pengurus DPP Partai Perindo melakukan kunjungan kerja ke Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kunjungan ini merupakan bentuk komitmen Partai Perindo dalam mendukung pembangunan dan kemajuan daerah di berbagai wilayah Indonesia. Jajaran pengurus DPP Partai Perindo bersama anggota DPRD Kota Palu dari Partai Perindo diterima hangat saat berkunjung ke kediaman Wali Kota Palu, Hadianto Rashid. Silaturahmi politik ini dipimpin langsung Bendahara Umum DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar. Pada kesempatan tersebut, Hadianto Rashid berharap Partai Perindo tetap solid dan berkontribusi untuk bersama-sama membangun daerah. Langkah yang dilakukan oleh Partai Perindo ya, dalam membangun komunikasi sejak awal dan dini seperti ini merupakan langkah-langkah yang sangat progresif dan saya yakin bahwa langkah ini juga akan semakin menguatkan posisi Partai Perindo ke depan. Tentu ada tantangan-tantangan sekarang secara nasional juga sedang terjadi efisiensi, tapi tadi Pak Hadi sudah punya banyak ide-ide terobosan yang kami dari Partai Perindo juga akan dukung, akan kawal karena kami punya 2 anggota dewan di Kota Palu dan ke depan kami harap sinergi ini bisa kita terus kembangkan.
Partai yang dipimpin Angela Tano Sudibyo ini terus berkomitmen dalam pembangunan daerah, tidak hanya melalui dukungan politik, tetapi juga dengan kerjasama yang nyata untuk mensejahterakan masyarakat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Reza Siregar, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.